Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Ikhwani fiddin, para asatidzah, teman-temanku sekalian dari alumni MAIS yang berada di sekitar Keranggan atau Jabodetabek, para teman-teman sekalian dari santri-santri Rumah Belajar Ummu Hani, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua untuk pertemuan yang istimewa, yang khusus, yang kita selenggarakan dengan rahmat dan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah diberikan cerah pada kesempatan malam ini sehingga kita bisa datang dari awal berkumpul. Semoga bisa lancar dan sukses, dan kita berdoa semoga acara kita diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirnya kita pada kesempatan kali ini dicatat sebagai amal soleh bismillah, karena tanda keimanan dan kecintaan kita bersama-sama karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara golongan yang akan dinaungi pada hari akhir, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, di antaranya wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa tafarraqa alaihi wa iftaraqa alaihi. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di hari yang sangat panas di padang mahsyar yang kita imani hari itu pasti terjadi. Hari di mana matahari didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Kata mil mengandung 2 macam makna. Mil bisa bermakna jarak yang kita ketahui, ini 1,5 kilo, atau mil bisa bermakna al-khashabu alladhi yuktahalu bihi atau tuktahalu bihi al-ain, yakni kayu yang biasa digunakan atau dipakai untuk bercelak, dan itu panjangnya cuma 1 jengkal. Jika mil makna yang kedua ini, maka bayangkan matahari hanya didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 jengkal. Kalau taruhlah saja yang paling jauh adalah 1,5 kilo, itu pun sudah sangat menyiksa kita. Di saat yang bersamaan sekarang matahari yang jauh sekali dari kita saja, kalau di siang hari yang terik banyak yang pingsan.
karena tidak kuat panasnya. Apalagi ini cuma 1,5 kilometer saja. Namun pada hari itu akan ada orang yang bersuka cita, tidak bersusah payah, karena mendapat naungan dari naungan Allah. Di antaranya ialah dan dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berjumpa, bertemu karena keimanannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, dan berpisah juga karena Allah. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Itu adalah salah satu sifat orang-orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya Rabb. Maka mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi, duduknya kita menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Selain daripada insyaallah kita akan beramah tamah setelah ini biidznillah ta'ala. Dan mungkin saya minta 1 atau 2 orang dari antum untuk memberikan sepatah 2 kata mewakili teman-teman sekalian. Biar saya ingin juga mendengar, mungkin ada keluhan yang selama ini saya tidak ketahui, mungkin bisa disampaikan. Inilah waktunya sekarang insyaallah untuk menyampaikannya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Perlu diketahui bahwa pertama saya datang ke Keranggan itu awal 2017. Kalau tidak keliru di bulan Maret, bulan ketiga. Beberapa bulan sebelumnya saya diminta untuk mengisi di Masjid Thariqul Huda. Saya masih tinggal di Cilengsi tatkala itu. Masih beberapa kali dijemput oleh Muhammad Abrar ya, yang tatkala itu masih rutin jemput saya pakai mobil beliau di Cilengsi. Kemudian beberapa bulan setelahnya Allah takdirkan saya untuk pindah ke kontrakan yang antum sudah ketahui bersama, tempat di mana kita belajar setiap hari Rabu dan Kamis malam. Itulah sejak awal saya menjejakkan kaki saya di Keranggan untuk tinggal di sini, di situ sampai sekarang. Dari tahun 2017 awal sampai 2022. Berarti sudah 5 tahunan saya berada di Keranggan. Selama saya berada di sini, alhamdulillah saya merasa betah, merasa nyaman. Banyak teman-teman yang rasanya seperti keluarga sendiri, yang sebenarnya berat ingin meninggalkan antum dan mereka semua, orang-orang yang dekat dengan saya, tetangga-tetangga, jamaah Thariqul Huda, jamaah Imam Muslim, semuanya yang pernah saya ajar ataupun yang pernah saya singgahi. Berat sebenarnya, karena sudah seperti rumah kedua bagi saya. Nanti insyaallah saya akan sampaikan alasan kenapa saya pindah ya, bismillah. Terus kemudian di tahun 2020, sebenarnya jauh sebelum itu saya sudah punya inisiatif untuk buka rumah belajar, ingin membuka les atau baca kitab. Alhamdulillah terrealisasi, akan tetapi ketika itu masih di masjid. Itu zamannya Pak Irwan Pekalongan, Pak Irwan Abu Rahmat, Pak Samiran, Pak Bujo ketika itu masih belajar bersama saya, tapi bukan di tempat saya, di masjid dulu. Awal belajar, rumah belajar Umuhani itu dulu di masjid, di atas masjid malah, di tempatnya Pak Tasrukin, tempat ada main pingpong, di situ kita belajar. Rutin itu sejak, kalau tidak keliru, 2018. Yang dipelajari pun kitabnya langsung berat. Ini Al-Wasit fin Nahwu, karya Dr. Kamilah Al-Kuwari. Ya, itu kitabnya berat yang dipelajari. Tapi kesini kayaknya kalau belajar kitab berat kurang, karena pesertanya terbatas. Akhirnya saya turunkan rate kitabnya
ya menjadi Al-Manhaj Al-Mukhtasar fi Nahwi was Sarf ya. Al-Minhaj Al-Mukhtasar fi Nahwi was Sarf karya Abdullah Al-Judai. Selesai ketika itu, alhamdulillah. Dan saya punya inisiatif juga untuk mengajar setelahnya, tapi masih terkendala. Jadi sempat vakum berapa lama. Baru ketika pandemi usai, ketika pandemi baru datang, itu tepatnya ketika Bayu ya, itu pindah kontrakan sebelah kosong itu ya. Saya punya pikiran untuk menyewa kontrakan sebelah untuk dibuat rumah belajar. Tapi sebelum itu juga ada yang datang ke rumah untuk belajar, yakni Iqbal, Muhammad Iqbal ya, namanya Muhammad Iqbal betul. Dan istrinya itu sering belajar itu sore hari apa itu belajar Durusuluko. Terus Bayu juga pernah ya datang belajar, itu hanya beberapa kali saja. Tapi saya bulatkan tekad tahun 2020 awal kali pandemi masuk, ingin bikin rumah belajar biidznillah ta'ala. Akhirnya terrealisasi bulan Mei, bulan kelima 2020 saya kumpulkan peserta terlebih dahulu. Baru setelah Ramadan kalau tidak keliru, setelah Syawal itu awal mula. Masya Allah, saya tidak menduga yang datang itu banyak sekali ya. Sama sekali tidak menduga akan banyak yang antusias belajar dari peserta pemula, sampai alhamdulillah sebagian besarnya masih istiqomah dan sekarang masih hadir di sini. Itu semua semata-mata karena pertolongan Allah, karena taufik dari Allah. Kita hanya berusaha sekuat tenaga, sekuat yang kita bisa, semampu yang kita bisa. Alhamdulillah selama kita belajar di rumah belajar Umuhani, di situ ada 4 kelas ya, 2 kelas akhwat, 2 kelas ikhwan. 2 kelas akhwat itu kelas Durusuluko dan kelas Nahwu Shorof untuk lanjutan. 2 kelas ikhwan, yakni kelas untuk belajar Nahwu Shorof, taksili hari Rabu dan Kamis, dan kelas mulazamah. Itu setiap hari Jumat dan juga Sabtu malam Ahad. Alhamdulillah sudah khatam beberapa kitab yang saya ingat di rumah belajar Umuhani. Untuk kelas pemula, yakni kelas Rabu Kamis, itu kitab saya dua-duanya alhamdulillah khatam. At-Tasil fi ilmi Nahwu dan Al-Mu'in fi Tadrisi Sarfi lil Mubtadi'in. Alhamdulillah dua-duanya selesai dan sudah kita ulang sebagiannya. Kemudian untuk yang kelas lanjutan, alhamdulillah sudah selesai pembacaan kitab Usul Salasa, Nawaqidul Islam, Fadlul Islam, Kitab Tauhid hanya sebagian kalau tidak keliru, atau semuanya saya lupa gitu. Ya, kemudian kitab Syarah Waraqat Ibnul Firqah juga sebagian besarnya tapi tidak tuntas. Yang tuntas itu Syarah Nadam Maqsud, kemudian Syarah Mukhtasar Jiddan. Ya, itu diantara kitab yang alhamdulillah tuntas diajarkan ya di rumah belajar Umuhani. Berarti itu selama 2 tahun ini. Ya, sekali lagi itu semata-mata karena pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala dan usaha yang kita mampu. Ya, mudah-mudahan Allah ta'ala menjadikan itu sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian dan sebagai amal jariyah biidznillah ta'ala. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka kenapa saya itu harus pulang gitu ya. Ini saya sampaikan dulu kepada antum sebelum mungkin nanti saya sampaikan pada jamaah ketika hari Sabtu pagi. Pertama, antum harus tahu kronologi saya datang ke Jakarta. Saya menuntut ilmu, belajar serius ilmu agama itu mulai dari tahun 2009. Masuk ke MAIS, Ma'had Ali Imam Syafi'i Cilacap. Ketika itu satu Ubaidillah berarti sudah 1 tahun lebih dulu dari saya, karena beliau kelas saya 1 tingkat. Hal itu bukan karena
tanpa alasan, tapi ada alasannya. Pertama, alasannya jelas. Tahun-tahun sebelumnya saya sakit, dan saya syukuri. Lagi-lagi sakit itu membawa keberkahan untuk saya. Alhamdulillah, itu anugerah. Kadangkala kita lihat suatu musibah itu musibah, tapi di balik itu ada hikmah yang besar. Karena sakit saya dapat hidayah. Karena sakit saya dapat menuntut ilmu. Karena sakit saya dapat belajar dan memahami kitab para ulama. Mungkin anugerah terbesar di antara yang saya rasakan adalah sakit. Saya 2007 mulai sakit parah. Sebelumnya 2006 sampai 2007. 2006 saya lulus STM. Nah, 2006-2007 rentan itu ada perekrutan karyawan baru di PT SOA Cikarang, anak perusahaan dari Astra, yakni produksi shockbreaker ya, motor. Alhamdulillah saya diterima dari tes pertama, tes tertulis, wawancara, semua diterima, tinggal berangkat. Tes medis pun awal-awal diterima, tapi qadarullah masyafa'al, rentan waktu itu Allah berikan berupa sakit, anugerah sakit lambung luar biasa. Hampir tiap hari itu muntah-muntah ya. Alhamdulillah saya syukuri ala kulli hal. Akhirnya tidak bisa berangkat. Pada hari H saya dimarahi karena tidak bisa berangkat. Bagaimana lagi? Gak mungkin fisiknya. Gak apa-apa, sudah. Akhirnya dimarahi. Dimana banyak orang mengharapkan untuk lulus, ini sudah lulus malah tidak berangkat gitu. Karena kan yang daftar ribuan, yang diterima cuma 200. Saya termasuk di antara 200 tadi. Ternyata setelah diterima tinggal berangkat, gak jadi, dimarahi. Ya ala kulli hal, karena gak mungkin fisiknya. Insya Allah itu yang terbaik. Selama perjalanan itu ya Allah ya tetap berikan hidayah pada saya, ya taufik untuk terus belajar, meskipun saya itu dari dulu girohnya itu membaca buku sendiri. Ya, dari sejak STM memang perpustakaan daerah itu adalah tempat singgahan saya itu. Setiap pulang mampir, ya biasa pinjem buku, terutama buku-buku agama, 3 hari balikin, pinjem lagi, terus seperti itu. Jadi dari awal belajar saya itu seperti itu, sampai punya ghiroh untuk belajar, terutama ketika baca kitab Abul Qaqqa Kaifa Tatahammas fi Thalabil Ilmi Syar'i, atau terjemahnya 102 kiat semangat agar menuntut ilmu, 102 kiat agar semangat menuntut ilmu membara, cetakan Pustaka Elba. Itu sampulnya warna merah biru itu ya. Mungkin masih ada sekarang sampulnya bentuk lain. Cetakan berapa saya nggak tahu. Itu di situ memuat athar para salaf bagaimana semangat mereka menuntut ilmu syar'i. Itu salah satu di antara yang membakar saya untuk semangat menuntut ilmu. Akhirnya yang saya ketika itu sempat jadi muadzin di Al-Irsyad, kumpulkan dana ya selama 6 bulan ya untuk masuk ke MAIS. Tidak tahu nanti bayarnya pakai apa, yang penting masuk dulu. Benar ya, setelah masuk MAIS itu cuma bisa bayar 1 semester. Semester berikutnya sudah tawakal ala Allah, udah nggak tahu apa ya. Kemudian di semester 2, di semester 3, di kelas 2, semester 3 naik semester 4, saya menikah dengan istri saya ya. Modal dengkul ya, nggak punya apa-apa, nikah. Karena sudah pusing ya udah nikah. Umur 22 tahun ketika itu menikah ya. Modal dengkul, nggak punya apa-apa. Mahar pun utang saya, wallahi utang 2.500.000. 2 juta saya kasih ke mertua, 500 bayar utang saya beli kitab. Karena saya beli kitab di Maksof nyicil, saya 500 buat nyarutang ya Pak, nutup utang saya sudah lunas. Alhamdulillah saya punya utang dari lubang tutup lubang sama teman saya yang lain.
Tapi ala kulli hal, alhamdulillah Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Itu semata-mata karena taufik dari Allah ya. Saya nggak punya apa-apa itu, tapi semua semata-mata taufik dari Allah. Dan setelah lulus MAIS, saya pengabdian di Sukoharjo 2012 itu, mau ke 2013 di Ukhuwah ya, asuhan Ustadz Aris Sugiantoro. Nah di sana saya sudah azam untuk masuk Libya. Tadinya saya dibelokkan niatnya untuk masuk ke STDI Jember, karena istri kepengen belajar juga. Salah satu alternatifnya belajar di Al-Furqan Gresik. Maka istri saya daftarkan ke sana. Ya tidak mengapa, ikuti kemauan istri saya. Saya pengen belajarnya di Jember biar dekat Jember Gresik, tidak terlalu jauh. Tapi qadarullah wa syafa'al, istri saya mungkin kurang betah ya suasananya di Gresik, terutama airnya itu sepertinya kurang betah. Akhirnya nggak jadi. Ya alhamdulillah, niat awal saya jadi lebih semakin besar untuk menuntut ilmu di Jakarta. Saya kumpulkan teman-teman saya, ada 9 orang ketika itu termasuk saya. Mungkin ada di antara antum yang kenal, ada Ustadz Nopi, dulu Nopi Abu Zaid, Haryanto, ya, Riyono, ya, kemudian seperti Bangun, Sulitno, teman-teman dari Lombok, banyak sekali, itu 9 orang. Ya, kumpul dari MAIS ke Jakarta di Al-Sofah base campnya. Itu untuk daftar takmili ketika itu. Alhamdulillah diterima. Dengan pertolongan Allah diterima semuanya kecuali 2 orang saja. Yang satu karena nilainya kurang, yang satu karena memang tidak diterima. Alhamdulillah rata-rata diterima. Nah sejak saat itu mulai mikir ini di mana ini tinggalnya. Nah ternyata ada jalan di Jakarta Utara ketika itu tinggal. Ya tinggal di tempatnya Pak Mugi ketika itu, pengusaha ikan dari Pemalang. Itu teman saya yang fasilitasi untuk sana. Akhirnya 8 orang di sana tinggal. 8 orang ya, termasuk kakak kelas saya, termasuk Ustadz Rifki itu dari LPT, tinggal di situ awal-awal di Pasar Ikan. Sekarang udah digusur, dulu zamannya Ahok udah digusur. Udah nggak ada sekarang. Bertahan di situ 4 bulan. Karena saya udah punya istri, saya mikir ini bagaimana saya cari Maisa ini. Di sini aja nggak ada Maisa. Akhirnya saya cari-cari, dapatlah pekerjaan di Al-Sofa sebagai admin BlackBerry dan WhatsApp. Itu tahun 2013 akhir berarti. Akhirnya saya masuk ke Al-Sofa. Kemudian alhamdulillah Allah berikan kemudahan lagi, ada lowongan ya di Cilengsi untuk guru pengajar TK, dan di situ disediakan kontrakan petakan kecil ya untuk saya dan istri saya. Istri saya akhirnya ngajar di Cilengsi, saya bawa dari Cilacap. Itulah awal saya mula boyongan dengan keluarga saya ke Cilengsi. Ya. Dari sejak awal saya ke Jakarta itu niat saya satu itu untuk belajar di Libya. Gak ada niatan saya ingin tinggal seterusnya di Jakarta. Buktinya dari sejak saya menginjakan kaki di Jakarta sampai sekarang KTP saya masih Cilacap. Gak pernah saya rubah. Karena saya punya misi, memang setelah selesai belajar saya harus pulang kampung. Dari dulu seperti itu. Nah akhirnya di Cilengsi saya tinggal bersama istri di sana. Awal-awal masih saya tinggal itu istri. Jadi Senin sampai Jumat saya di Al-Sofa, Jumat sore pulang, Sabtu Ahad baru di Cilengsi, Senin pagi baru ke Jakarta lagi. Tapi setelah istri saya hamil, karena sebelumnya udah pernah keguguran 2 kali, jadi harus bed rest itu. Akhirnya saya pun ngalah, setiap hari harus bolak-balik dari Cilengsi ke Jakarta. Itulah awal saya kemudian akumulasi sakit lagi. Jadi saya berangkat dari Cilengsi ke Libya, sholat subuh di Al-Barkah, kemudian naik sama temen itu, kadang pakai motor atau pakai angkot, ya. Kemudian ke Jakarta, ke Libya, baru sampai 6:30, baru makan. Kemudian selesai belajar di Libya, sholat duhur di Libya, berangkat ke Al-Sofa, baru sampai sana biasanya jam 1 atau 1:30, itu rata-rata, baru makan siang.
kerja di Al-Sofa sampai jam 5 sore. Jam 5 sore nggak makan tuh, langsung pergi naik angkot sampai Cilengsi lagi karena macet di Cibubur. Itu setengah 7 malam kadang, ya. Di seringnya itu saya nggak dapat maghrib di masjid karena itu pasti di jalan, kejebak macet, ya. Salam, fadhil Ustaz. Nah itu berlangsung selama 2,5 tahun, ya. Seperti itu. Saya sudah punya riwayat penyakit lambung sebelumnya, ditambah kondisinya seperti itu. Posisi perut kosong, kena angin, baru makan, pulang lagi perut kosong, kena angin, baru makan. Itu kalau seperti itu nggak masalah. Kalau nggak ada stresnya, nah ditambah stres. Pertama saya admin di Al-Sofa, itu pegang 10 BlackBerry, 2 WhatsApp. Ya 2 WhatsApp, itu 12 HP saya pegang, belum HP saya, belum HP LPT, belum HP Khairu Ummah ketika itu. Jadi saya pegang 15 HP itu bisa dalam satu waktu. Itu kadang pertanyaan ini. Saya juga yang ini. Belum lagi belajar di Libya. Itu yang bikin pusing juga. Nah saya sibuk kerja ini. Waktunya habis buat kerja. Saya belajarnya kapan ini? Sedangkan Libya itu mau nggak mau harus belajar. Kalau antum nggak belajar, rosip antum nggak bisa. Antum. Stres saya gimana cara belajarnya itu. Alhamdulillah Allah berikan taufik sih masih ketika itu masih dapat ya 10 besar lah, mumtaz, alhamdulillah, ya. Tapi di semester 5 saya sudah mulai apa? Mulai nggak bisa mengatur waktu ini. Sulit sekali. Akhirnya saya berubah pola saya. Kondisi saya sudah agak lemah fisiknya ketika itu. Saya rubah pola saya. Saya bangun jam 3, belajar, nggak tidur lagi, kemudian berangkat Libya. Selama berapa waktu seperti itu, ternyata kalah tubuh saya. Lemes itu. Nah ketika kondisi lemes itu kurang istirahat, kurang apa, ada yang memfatwakan fatwa sesat pada saya, suruh minum jahe merah. Itu. Posisi lambung saya lemah. Akhirnya saya beli jahe merah, jahe bubuk. Ini minumnya bagaimana? Ya itu antum aja, 2 sendok atau berapa. Padahal jahe merah itu. 1 kali minum 2 sendok, sehari bisa 4 kali minum saya. Luar biasa panasnya kayak apa ini. Di saat lambungnya juga itu. Akhirnya jatuh. Udah gak bisa ngapa-ngapa. Ini kalau kena AC dulu, kena angin itu kayak udah rasanya mau pingsan. Gelap udah matanya. Makanya di Koah itu ketika Libya itu udah rasanya gak karuan itu. Udah mau pingsan, keluar. Pernah saya muntah-muntah di Maksof Libya itu. Di kantin Libya di sana. Minta tolong teman saya supaya antar pulang. Nah saya malunya di situ karena ngerepotin teman saya. Akhirnya saya ambil cuti. Cuti pertama selesai masih belum sakit. Cuti kedua memperpanjang. Ketika itu Raja Salman mau datang 1 pekan sebelum kedatangan Raja Salman. Qadarullahu masyafa'al. Surat cuti saya yang kedua ini hilang. Gak tahu di mana itu. Yang jelas hilang. Baru tahu hilangnya itu 1 bulan kemudian. Saya lagi terapi di Dr. Jim itu. Ketika itu masih di Cilengsi. Ditelepon sama kakak kelas saya namanya Sasujono. Bagian sertariatan di Libya. Antum kenapa kok nggak cuti nggak apa? Ini antum dicari. Wah, saya dimarahi. Posisi saya lagi sakit. Oh ya Ustaz, saya udah titip sama teman saya. Nah saya klarifikasi teman saya qadarullah lagi kena musibah juga. Baru diurus sepekan lagi, saya ngajukan cuti lagi, sudah nggak diterima, ditolak. Saya dapat SMS dari Idaroh Libya, intinya kalau ingin kamu meneruskan belajar lagi, coba datang sendiri ke mudir muhawalah. Muhawalah itu artinya cobalah lobby mudir gitu, barangkali masih bisa dapat syafaat gitu. Tapi kondisi saya udah nggak bisa itu, naik motor aja udah kayak terbang gitu rasanya, udah gak karuan, udah lillahi ta'ala, sudah bukan
rezeki saya di Libya lagi. Sudah putus, akhirnya di DO lah ya, di Libya itu semester 5. Nggak bisa melanjutkan. Nah, dalam kondisi sakit seperti itu sebenarnya saya sih tidak terlalu khawatir ya. Tapi yang buat saya khawatir malah orang tua saya, karena sedih gitu. Udah putus, di sini apa kerja, udah pikirannya macam-macam. Nah, makanya saya lanjutkan belajar saya ke STIU Darul Hikmah, tujuannya agar orang tua saya senang. Karena orang tua saya tahu saya belajar di sini supaya dapat gelar akademik. Padahal gelar akademik itu apa sih? Cuma kertas saja. Kadang orang dapat gelar akademik tapi nggak bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya. Ada orang dapat LC tapi dia sendiri meragukan ke-LC-annya. Banyak yang seperti itu. Ya, itu bukan yang diinginkan, tapi benar-benar belajar yang diinginkan. Tapi karena untuk menyenangkan orang tua, akhirnya saya belajar lagi. Baik. Intinya qadarullah masyafa'al ya, semua sudah Allah takdirkan. Nah, akhirnya Allah ya tunjukkan saya untuk kesini. Itu tepatnya ketika terakhir saya di Cilengsi 2017 awal, itu 2016 akhir, karena kontrak kerja istri saya udah habis lah. Orang yang punya TK itu pun udah boyongan semua ke Semarang. Rumah yang yang saya tempati itu mau dijual. Akhirnya mau tidak mau saya harus pindah. Nah, alhamdulillah Allah sudah menunjukkan jalan. Sebelumnya Ustadz Marzuki itu sudah minta saya ngajar di Kongkur, dan saya juga udah diminta ngajar di Thoriqul Huda. Mau nggak mau kan insting saya pengen yang lebih dekat dengan tempat saya ngajar. Diberi taufik nemu tempat itu, tempatnya Pak Wikanto. Alhamdulillah sampai sekarang berarti di situ. Itulah 2017 saya awal datang ke Karanggan hingga akhirnya membentuk rumah belajar ya Umuhani seperti ini ya. Selain daripada pertama supaya saya bisa murojaah, karena ilmu kalau tidak dimurojaah itu tumpul. Ya, saya juga ingin memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman di sini yang mudah-mudahan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bi'idznillah ta'ala. Nah, kenapa kok saya harus pulang? Pertama karena bapak ibu saya sudah sepuh. Ya. Bapak saya 76, ibu saya 70. Ya. Ya, kemarin-kemarin itu sering sakit gitu. Maka saya ingin lebih dekat dengan orang tua. Itu pertama. Ya, lebih dekat dengan bapak ibu saya. Ya, bagaimanapun juga kan itu salah satu pintu surga ya, seorang anak. Nabi SAW sendiri telah bersabda, "Raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-khibara aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah." Rugi seorang laki-laki yang mendapati di sisinya kedua orang tuanya yang sudah sepuh atau salah satunya kemudian tidak menjadi wasilah baginya untuk masuk surga. Nah, ini ada pintu surga nih, wasilah buat saya. Bapak ibu saya sudah sepuh. Nah, kalau disia-siakan ya sayang. Padahal Ibnu Abbas sendiri itu dahulu ketika ditanya oleh seorang yang sudah membunuh seorang mukmin, tanya, "Wahai Ibnu Abbas, ya saya sudah membunuh orang mukmin, orang muslim. Dosanya besar tidak?" Besar sekali. "Adakah amalan yang kira-kira bisa menghapuskan dosa saya?" Maka apa kata Ibnu Abbas, "Apa kamu masih punya kedua orang tua? Andaikan kamu masih punya, kamu berbakti kepada keduanya, saya harap itu bisa menghapus dosa kamu." Itu berarti menunjukkan bahwa pahala berbakti pada orang tua itu luar biasa di sisi Allah. Sampai kata Ibnu Abbas itu mungkin bisa menutupi dosa yang sangat besar, yang dosa pembunuhan. Nah, ini pintu surga yang saya tidak ingin sia-siakan. Itu pertama. Yang kedua, jauh sebelum saya ke sini, saya udah janji dengan ustadz saya di Cilacap. 2015 atau 2016 saya lupa. Ketika buku saya sudah dicetak sebagiannya, Hikmah di Balik Musibah, 500 saya kirim ke Cilacap. Nah, itu saya sudah ada obrolan bahwa nanti setelah saya lulus Libya, insya Allah akan bantu Yayasan Khairul Ummah namanya di Cilacap, ya, untuk bantu di sana insya Allah.
Jadi ada obrolan semacam janji begitu ya, saya dengan ustadz saya. Maka ketika Libya sudah selesai ya, mungkin ketika Libya saya tidak selesai, karena mungkin saya bisa saja mengelak gitu. Dulu kan saya janji kalau sudah lulus Libya. Nah, Libya ini sudah nggak lulus saya. Berarti kan bisa saja mengelak harusnya gitu. Karena janjinya kalau lulus Libya, sedangkan Libya saya nggak lulus. Ya. Tapi ya yang namanya janji di awal, niat baik ya harus diteruskan. Nah, saya ada kemauan setelah saya lulus Setiu Darul Hikmah sudah mengantongi ijazah, itu insya Allah saya baru pulang 2020 itu. Saya mengantongi ijazah, udah dapat ijazah di tangan saya, udah ada ijazahnya, SAK resmi dari pemerintah. Itu waktu saya pulang harusnya 2020, dan saya planningnya pun 2020. Tapi qadarullah itu awal pandemi. Tapi dari situlah Allah mengilhami saya untuk bikin rumah belajar Ummu Hani. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi 2 tahun ternyata Allah tangguhkan untuk memberikan sedikit manfaat buat teman-teman sekalian di sini. Ya, dengan adanya rumah belajar Ummu Hani. Selama 2 tahun ini alhamdulillah efektif, sudah menghatamkan beberapa kitab dan pelajaran. Yang ketiga, bahwa tadi niat awal saya ke Jakarta itu bukan untuk kerja ya. Bukan untuk menetap di sini, tapi untuk belajar, menuntut ilmu. Kalau sudah selesai dari Libya, maka saya punya tanggungan nih untuk pulang Cilacap. Jadi saya sudah selesai Libya ya sudah, meskipun setengah. Belajar di Setiu sudah. Apalagi yang jadi tanggungan yang memberatkan saya di sini? Ya, kecuali mungkin beberapa guru yang saya perlu datangi, saya minta ijazah, tapi belum sempat. Kalau tidak ya ridho dengan sanad yang nazil ya tidak mengapa. Yang jelas misi saya sudah selesai lah secara umum. Maka apa yang memberatkan saya lagi ibaratnya gitu. Karena memang misi utama saya ke Jakarta itu untuk belajar. Itu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ya saya asli Cilacap. Kelahiran Cilacap. Keluarga saya banyak kan Cilacap. Tetangga saya orang Cilacap. Orang-orang Cilacap yang satu kelahiran dari saya, ya saya merasa ada sedikit tanggung jawab di pundak saya untuk memberikan pencerahan pada mereka dari segi ilmu syar'i terutama. Ada sedikit rasa tanggung jawab untuk Bali Deso bangun deso ya, kata bupati saya. Maka itulah 4 poin yang sekiranya menurut syar'i itu lebih kuat, lebih dominan ya untuk saya pulang. Sebenarnya wallahi saya berat sekali untuk pindah, itu berat sekali rasanya. Pertama, ini manusiawi saja. Dari segi maisah saja. Dari segi penghasilan maisah itu. Di sini Masya Allah. Kalau orang bilang itu lahan basah gitu ya. Kalau di kampung nggak tahu lahan apa, lahan kering atau lahan apa, nggak tahu ya. Ya, Allah bukakan pintu-pintu rizki di sini tuh dari mana-mana, Masya Allah. Ya. Nah ini ibaratnya sudah di zona nyaman, malah pengen di zona yang nggak tahu, kelantang keluntung nggak jelas itu. Ya kalau secara manusiawi kan berat itu. Tapi saya juga tidak mengatakan orang yang tetap di Jakarta itu berarti tidak ikhlas karena Allah, tidak, sama sekali tidak. Malah saya berhusnudzon, mungkin seperti saya dulu, bahwa ketika bertahan di Jakarta mungkin ada perkara yang maslahat bagi dia. Seperti mungkin dia tulang punggung keluarganya, harus kerja, nafkahi ibu bapaknya, adik-adiknya, ya, sehingga mau nggak mau dia punya skillnya di situ, ya nggak masalah. Itu perkara yang mulia kok, bukan perkara yang jelek gitu. Tetap bertahan di sini tidak masalah. Tapi tadi 4 poin tadi itu berat bagi saya untuk tidak pulang gitu. Ya, di sini juga berat untuk meninggalkan. Tapi saya timbang yang lebih rojih itu saya pulang
Kenapa? Kata Ibnul Qayyim itu kalau kita punya dua pilihan sulit, pilih yang lebih dekat dengan hawa nafsu itu mana, maka tinggalkan. Jadi kalau ada pilihan sulit, dua pilihan sulit nih, ya, kita mau milih yang mana? Kamu kira-kira yang lebih dekat dengan hawa nafsu yang mana? Lebih dekat dengan dunia itu yang mana? Kalau yang A misalkan, berarti itu yang harus ditinggalkan. Nah, maka pilih yang lebih dekat kepada syara. Gitu. Secara manusiawi saya udah berat. Kemudian yang kedua ini yang sangat berat bagi saya itu, bahwa di sini udah punya banyak kenalan, punya banyak teman, sudah rasanya seperti keluarga sendiri. Meskipun tidak satu rahim, tapi Masya Allah, semua menganggap saya seperti keluarga sendiri. Membantu saya tanpa pamrih. Itu yang mungkin Allahu a'lam saya dapati lagi atau tidak, saya tidak tahu. Saya hanya tawakal pada Allah. Sebagaimana saya pergi dari Cilengsi menuju ke sini, nggak tahu nanti jadinya kayak apa, tawakal. Nah sekarang saya dari sini ke Cilacap pergi, nggak tahu nanti seperti apa di Cilacap, nggak jelas nanti apanya, udah gajinya berapa, udah tawakal, bismillah, nggak tahu, ya. Jelas bahwasanya perkara-perkara 4 poin tadi itu lebih memberatkan saya untuk pulang ke Cilacap, ya. Meskipun memang ada perasaan berat, ya. Kalau secara manusiawi ada perasaan nanti bagaimana, ibu mungkin juga salah satu was-was, ya, dari syaitan, ya. Allah taala alam bisawab. Akan tapi saya sudah bulatkan tekad, sudah istikharah bahwa pilihan saya jatuh tetap untuk pulang ke Cilacap inilah. Jadi pertama saya mohon dibukakan pintu maaf antum yang selapang-lapangnya, selebar-lebarnya. Barangkali selama ini, ya, pertama sebagai pengajar antum sekalian, barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau metode pengajaran saya yang mungkin dirasa keliru oleh antum sekalian, mohon dimaafkan. Kemudian saya atas nama diri saya pribadi selaku teman antum, selaku tetangga, selaku jamaah yang sama seperti antum, ya, saya dan keluarga mungkin barangkali ada yang keliru, ada yang salah, ada yang khilaf, ada tutur kata yang kurang berkenan, juga mohon untuk dimaafkan, ya, yang selebar-lebarnya, selapang-lapangnya, ya, seluas-luasnya. Itu semata-mata murni karena kesalahan dan kekurangan saya, ya. Kemudian saya berterima kasih sebesar-besarnya pada antum sekalian, ya, yang telah istiqomah, yang telah mau belajar bersama dengan saya, dengan tempat yang ala kadarnya ketika itu di rumah belajar Umuhani. Tapi kita rasakan ada suasana yang berbeda, kehangatan yang berbeda. Meskipun seadanya, kalau pas hujan ya nikmati suara hujan gitu kan. Tapi tidak tahu ada sesuatu yang berbeda, ya. Ya mungkin yang faktor itu yang menjadikan kita mungkin seperti keluarga, atau kedekatannya juga lebih daripada orang yang diberikan fasilitas yang luar biasa tapi malah kadang kurang mensyukuri dan tidak ada perasaan kekeluargaan. Ya, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya pada antum sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama, untuk murojaah bersama. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita lagi di lain kesempatan, di lain waktu, atau di lain tempat, ya, atau secara virtual, bismillah mungkin kita bisa belajar lagi, bareng lagi, murojaah lagi, insyaallah Ta'ala. Bismillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan, ya. Mungkin itu sekilas, ya, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Hal-hal yang perlu saya ingin ungkapkan pada antum, pengen saya sampaikan pada antum, pada teman-teman alumni dan juga pada para santri rumah belajar Umuhani, ya. Mungkin ini yang saya sampaikan, ya, setulus hati, dari hati saya yang paling dalam. Mungkin bisa dimaklumi, ya, alasan-alasan ini kenapa saya akhirnya kok milih pindah ke Cilacap, ya, bukan tetap bersama dengan antum belajar di sini sampai waktu yang nanti tidak diketahui. Allah taala alam bisawab, ya.
Saya minta dari teman alumni, mungkin ada yang mewakili, silahkan sepatah dua patah kata dari Ustadz Ubed atau Ustadz Ismail atau siapa, silahkan. Atau Ustadz. Ya, sini Ustadz. Mau? Boleh. Assalamualaikum. Iman seperjuangan dan juga santriwan tanpa santriwati, sayang sekali ya nggak ada situasinya. Baik, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya di sini mewakili dari teman-teman MAIS ya. Masya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sabto, yaitu sejarah beliau, awal mula dari Cilacap ya, kemudian di Keranggan berapa lama sampai sekarang mau balik lagi ya, Masya Allah. Ada beberapa hal. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak ya, jazakumullah khairan, terutama untuk malam ini ya, kami diundang untuk bisa menghadiri di kegiatan atau acara pada malam ini. Awalnya undangan itu saya kira undangan yang kedua gitu, saya kirain. Setelah baca-baca lagi undangan perpisahan gitu. Kirain gitu kan. Tapi udah senang aja saya udah makan kondangan gitu. Oke, kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan selama ini. Jujur memang kami ada sedikit penyesalan dari alumni, menyesal ada di akhir ya. Iya, dulu beliau Masya Allah bersemangat, yang semangat itu beliau untuk ngajak kami untuk murajaah dulu ya. Semangat banget beliaunya, tapi teman-temannya yang kurang semangat gitu ya. Memang begitulah ya, kalau bukan jiwa-jiwa thalib itu Masya Allah ya, luar biasa. Sampai akhirnya kita berjalan beberapa pekan ya, Ustaz ya, hanya beberapa pekan ya, sebulanan lah kurang lebih ya. Dan akhirnya ya sunatullah katanya itu pada gugur ya. Tapi sekali gugur semua, soalnya ini bukan satu-satu ya, langsung gugur semua. Masya Allah. Tapi Ustaznya sering ngingetin, ayo mulai lagi, kapan lagi afwan. Iya, semuanya pada afwan gitu. Fasih afwan itu. Ustaz afwan. Luar biasa ya, Ustaz ya. Mohon dimaklumi Ustaz ya, kalau udah hidup di dunia Jakarta kalau kata orang itu ya. Jadi udah banyak kesibukannya. Itu tadi kesibukan duniawi mungkin ya. Ada apa dengan husnudzon, mungkin kesibukan secara yang tidak bisa ditinggalkan. Apalagi saya terutama udah buntutnya udah dua, itu benar-benar berat mau melangkah di majelis ilmu itu, Masya Allah. Semoga Allah berikan hidayah dan taufiknya. Kemudian harapannya ya, yang ketiga adalah harapannya beliau ini kan Masya Allah di sini kurang lebih ya 5 tahun ya, setiap berarti saja ya, tapi Masya Allah ya, banyak sekali memberikan manfaat ya, faedah khususnya untuk lingkungan ya, lingkungan Keranggan umumnya, pada mungkin kaum muslimin yang sekiranya yang jadi kenalan beliau ya. Alhamdulillah harapannya itu dengan adanya beliau di sini melahirkan ya Ustadz Sabto yang lainnya gitu ya, meskipun namanya beda gitu kan ya, ilmunya seperti beliau atau bahkan mungkin lebih banyak lebih baik dari beliau ya. Tapi Masya Allah, saya senang lihat santri-santri itu luar biasa banyak ini ya. Tapi bukan santri kilat ya, bukan ya, ini luar biasa ini, tanpa kilat ya. Ya harapannya teman-teman santri dan juga alumni AIS yang Masya Allah harapannya itu bisa memberi manfaat seperti beliau ya, ilmunya itu bermanfaat untuk umat ya, kemudian mengajarkan juga kepada yang lain-lainnya agar ilmu ini jadi ilmu yang
ilmu jariah gitu ya, jadi jariah ya, harapannya seperti itu. Dan memunculkan Ustadz Sabtu yang lainnya ya, bukan berarti difotokopi tapi ilmunya gitu ya di scan aja. Nah kemudian yang keempat kalinya saya terutama ya dan juga mewakili teman-teman alumni MAIS mohon maaf pada Ustadz ya, terutama ya mungkin dalam pergaulan atau muamalah kami juga ya sebagai manusia biasa ya pasti tidak salah dan khilaf ya, mohon dibukakan juga pintu maaf dari Ustadznya. Dan kami ucapkan selamat jalan pada Ustadz, mudah-mudahan di sana pun Ustadz tetap memberi manfaat untuk umat ya dan akhwat di sana ya tentunya ya. Kami pengen dengar nanti ada kabar dari Ustadz ya, alhamdulillah saya udah 2 nih gitu. Gitu nanti Ustadz ya, kabar-kabar kalau udah 2 tuh. Baik, dari saya mungkin cukup sampai sini. Barangkali teman-teman Satsona barangkali atau yang lainnya untuk menambahi atau mengurangi, silakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari teman-teman RB Umuhani, monggo siapa? Baik, Pak Agus, silakan Pak Agus. Bismillah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya mewakili teman-teman semua yang belajar di rumah belajar Umuhani. Pertama mengungkapkan rasa gembira, bahagia bisa berkesempatan menimba ilmu kepada Ustadz yang itu sangat kami rasakan itu berbeda, sangat bermanfaat buat diri kami. Selanjutnya ya kami minta maaf ya kepada Ustadz apabila dalam bermuamalah, dalam belajar, atau mungkin dalam keseharian, karena kita juga berkesempatan bertetangga dan satu jamaah di masjid, mungkin ada tingkah laku atau mungkin perkataan atau mungkin adab kita sebagai seorang murid itu kurang berkenan di hati Ustadz. Kami mewakili teman-teman memohon dibukakan maaf, diberikan kehalalan gitu ya. Kemudian kami juga berharap meskipun mungkin secara fisik kita berjauhan gitu Ustaz, kami berharap masih diberikan kesempatan untuk bisa dibimbing gitu ya, bisa belajar bersama Ustaz gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz di sana masih punya keluangan waktu untuk kami Ustaz. Selanjutnya ada perwakilan ada teman-teman insyaallah mungkin akan sedikit ada cindera mata ya Ustaz ya, nanti akan diberikan oleh ada perwakilan. Mungkin itu aja Ustaz yang bisa kami sampaikan mewakili teman-teman. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas jasa-jasa Ustadz yang itu mungkin tidak bisa kami balas apa yang kami dapat selama ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Pertama pada Ustadz Ubaidillah mewakili teman-teman alumni MAIS yang ada di Keranggan dan sekitarnya, serta Pak Agus Munif mewakili teman-teman dari santri Rumah Belajar Umuhani. Pertama dari tazkiyah yang antum semua sampaikan berkenan dengan saya, maka saya berdoa, Allahumma la tu'akhidni mimma yaqulun waj'alni khairan
mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. Ya, saya manusia biasa, pasti banyak salah. Lebih banyak dosanya mungkin daripada amal yang saya suguhkan selama ini. Tapi Allah Ta'ala yang menutupi aib-aib saya selama ini. Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan bagi saya selama ini. Saya bukan apa-apa, itu semata-mata pertolongan Allah. Itu yang harus saya sampaikan ya. Jadi apa yang antum rasakan manfaat dari apa yang dipelajari dari saya, itu bukan dari saya, itu murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya hanya wasilah saja. Kalau bermanfaat, alhamdulillahirabbil alamin. Saya syukuri, mudah-mudahan menjadi amal jariah saya, bisa menghapus dosa-dosa saya. Ya, kalau tidak bermanfaat ya saya beristighfar, memohon ampun pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi menanggapi dari Pak Agus ya, insyaallah Ta'ala memang planning saya tidak akan lepas begitu saja ya. Insyaallah tetap saya ada planning untuk mengajar online ya. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya kita tetap masih bisa follow up, masih bisa bersama. Kekurangannya ya kadang kalau nggak punya kuota nggak bisa itu kan. Tapi untuk waktunya nanti kita bicarakan ke depannya ya, insyaallah Ta'ala, terkait apa saja yang dipelajari, karena saya belum tahu pola saya di sana itu seperti apa. Pola kegiatan saya, apakah saya luang di malam hari atau justru sibuk atau bagaimana, saya belum tahu. Jadi butuh waktu setidaknya mungkin beberapa waktu ya, atau mungkin setengah tahun ya, 6 bulan itu mungkin baru terasa, baru tahu pola saya, kegiatannya itu seperti apa. Jadi saya belum bisa menjawab secara pasti ya. Cuman keinginan itu 80% ada. Saya tetap tidak akan meninggalkan begitu saja ya. Tetap saya ingin belajar ya, meskipun secara virtual dengan antum. Nah ini kan kita cuma terpisah jarak ya. Jarak dan badan, fisik saja. Dan Allah dekatkan kita dengan sosial media. Maka mudah-mudahan ya kita tetap bisa saling bersilaturahmi. Jangan lupakan saya ya. Tetap tanya kabar mungkin. Kalau saya lupa ya tolong tanya kabar saya. Kalau saya kesempatan juga insyaallah akan tanya kabar antum sekalian di sini biidznillah taala. Masih ada fasilitas yang Allah mudahkan untuk kita gunakan sebagai rangka untuk ziarah ya, silaturahmi, meskipun tidak secara fisik ya, tapi secara virtual. Apalagi konon ya beberapa tahun mendatang itu akan ada dunia apa itu namanya itu, saya nggak tahu itu, yang orang sama orang secara virtual katanya bisa muncul itu. Saya kurang tahu itu apa namanya ya. Mungkin itu kalau ada ya bisa digunakan ya. Salah satu fasilitas kita bisa hadir secara virtual di situ, lebih mengakrabkan kita kembali. Kalau toh qadarullah wa masyafa'al, ternyata kita juga tidak bisa berjumpa lagi, bertemu lagi, maka kita berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang maha indah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak di surganya yang seluas langit dan bumi biidznillah ta'ala ya. Karena perpisahan bagi orang yang beriman di dunia itu hanya sifatnya sementara. Ingat, perpisahan di dunia bagi orang yang beriman itu sementara saja. Karena orang yang beriman masih bisa berjumpa lagi kelak di surga biidznillah ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan, maka kelak kami akan jumpakan mereka kembali, pertemukan mereka kembali, reunikan mereka kembali di sorga. Dan kami tidak menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Setiap orang bertanggung jawab dengan amalan mereka masing-masing. Ayat ini adalah dalil bahwa orang-orang yang beriman itu kelak bisa berjumpa lagi. Mereka yang punya hubungan kekerabatan ketika di dunia, hubungan pertemanan, persaudaraan,
itu kelak masih bisa berjumpa lagi di sorga, bisa reunian lagi di sorga. Ya, di satu waktu yang ketika itu sudah tidak ada yang namanya mati lagi, tidak ada perpisahan lagi. Ya, semuanya biidznillah ta'ala senang dan sukacita berada di sorga. Alal araiki yang turun, bahkan di atas dipan mereka saling memandang satu sama lain. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Maka jangan terlalu bersedih sekali ya. Perpisahan di dunia itu sifatnya hanya sementara saja. Kita yakini bahwa biidznillah selagi kita istiqomah dalam keimanan hingga akhir hayat, Allah akan jumpakan kita lagi biidznillah di sorganya yang seluas langit dan bumi biidznillahi ta'ala. Maka dengan ini ya, saya sekali lagi mohon maaf dan berterima kasih ya. Satu rasa campur aduk sudah ya dalam malam ini. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita semua, memudahkan urusan kita dan langkah kita semua, menyehatkan yang sakit di antara kita ya, kemudian memberikan pertolongan yang membutuhkan di antara kita. Yang punya hutang segera terlunasi hutangnya ya, yang belum punya istri segera dicarikan istri yang solihah ya, yang punya istri satu ya ditambah dua biidznillah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka biwajhikal karim ya Rabb al-jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dimulai. Bismillah.
Pak Widi lagi pergi ya? Iya, taksi ya. Udah selesai belum ya? Udah sini aja kalau Saya sama yang mau. Sama ya? ini yang bisa aja. Ini apa?
Ini masih banyak nih. Ayo, ayo. Kiri. Nanti itu lagi rekam kita. Masya Allah. Makanya dari tadi kok itu gerak terus. Masuk semua.
Alhamdulillah. Ada yang masih pengen nambah nggak? Hah? Coba. Membayu loh. Teman antum masih yang sering datang nggak? Apa yuk? Antumnya masih sering datang nggak di sini? Dan nekat. Iya ya. Kita istighfar kan dulu. Iya. Jadinya tertarik dia bilang gini. Nah tanya, kenapa sih lu nyamperin gue mulu? Tapi sekarang temen gue yang gue harapin siapa lagi, gue perbuatan dulu gitu. Tapi gue ke api yang serem banget. Serem banget itu. Hah? Kan baru dia matanya cuma bulat kosong, bocah kosong. Api itu kan suara api, sering bawa ke dalam, juga api semua. Gimana? Ini atas diri saya sendiri dan juga keluarga terutama, karena kita udah berlamaan bertanggaan. Mungkin Ustaz datang itu anak juga baru, mungkin anak duluan Ustaz ya. Iya, 2 bulanan ya. Selisihnya itu nggak lama Ustaz. Mungkin belum ada 1-2 bulan. Berarti itu pengantin baru Ah, ya? waktu itu begitu. Dari perjalanan bertahun-tahun itu barangkali anak sendiri juga punya gelap atau berkata tak dari anak juga, dari anak sendiri juga istri sama-sama anak minta maafnya. Mudah-mudahan seperti yang mengatakan bahwasanya mudah-mudahan nanti kita dipertemukan ini tak barangkali kan ada barang-barang atau yang biasa kan kita juga sering tukar-tukar gitu. Barangkali ada barang-barang di tempat sana. Oh gergaji waktu itu masih ada. Bapak udah buat antum aja. Sengaja. Karena gergaji ternyata baru ngomong. Panjang gitu. Panjang urusan gitu. Ini boleh di akhirat ya. Sekarang tanya gitu. Ya sebenarnya tadi ngomong setelah Pak. Dia lapar. Dari situ tadi yang ngomong enggak. Cuman setelah beliau rencananya mau ngomong. Mulak tuh udah tolong. Karena udah emang lama kita bertanggaan. Oh iya. Kalau pernah dapat wangsit dari darah tadi. Gergaji. Ini juga anak tetangga tuh sama dia tuh. Namanya gimana, Cak? Kata-kata nggak bisa.